Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Qurama, para alim ulama, para masyayikh, tidak lupa wabil khusus kepada pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Jember beserta jajarannya dan juga kepada sahabat-sahabat Fatayat di seluruh PAC Jember yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala anugerah, atas segala rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang beruntung, yakni menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita tidak bersyukur? Allah sangat memuliakan, Allah sangat mengistimewakan umat Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu keterangan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Rasul. Alhamdulillah, dari sini kita adalah umat yang istimewa sehingga ada satu bulan yang diistimewakan untuk kita. Dan mari kita menyambut cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Kita mempelajari terus-menerus untuk menyambut bagaimana kita menjadi lebih baik. Nah, sahabat, izinkan pada kesempatan ini saya Imro'atul Azizah dari PAC Tanggul menyampaikan dengan tema puasa dari segi tinjauan tasawuf. Namun sebelum itu, puasa dalam segi syariat, dalam perspektif syariat, saya jelaskan dulu bahwa puasa dalam segi syariat adalah ketika kita sahur, lalu ada toa yang dari masjid, dari musola menjelaskan, ayyuhal ikhwan, qad ana waqtul imsak, iyyakum wal akla wasyarbah wa ghaira dzalik. Nah, pada saat itu kita sudah dicegah, dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk merokok dan lain-lainnya yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah yang dinamakan puasa menurut syariat. Adapun puasa menurut hakikat atau menurut tasawuf, puasa itu sendiri adalah ibadah yang di sini terbagi menjadi dua. Ibadah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang dilakukan untuk menyempurnakan ibadah mahdhah, yakni ketika ibadah mahdhah adalah hablum minallah, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang hablum minan nas. Seperti itu. Jadi, semua bisa kita lakukan dengan niatan ibadah. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi puasa di sini menurut hakikat yang pertama adalah ta'abbud ilallah. Yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah, katanya Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya sendiri kecuali puasa. Puasa fa innahu li wa ana majziun bih. Kata Allah, Allah yang akan membalas langsung karena sesungguhnya ibadah puasa itu hanyalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah puasa menurut
tasawuf sebagai bentuk qurbah atau taqarrub ilallah. Ketika kita melakukan puasa, lalu kita mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ pastilah ada gangguannya, pastilah ada ujiannya. Nah, di sini yang namanya puasa sesungguhnya. Kita tidak menuruti apa-apa yang membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala tercegah kepada kita. Kita mencegah sesuatu apa-apa yang menjadi dosa kepada kita. Misal nih, mata kita puasa melihat sesuatu yang tidak halal bagi kita, yang mengundang dosa bagi kita. Contoh, di YouTube banyak, di TikTok juga banyak, dan lain sebagainya yang mengundang kita untuk berdosa. Kita cegah, bismillah. Kemudian yang kedua, hidung. Kita cegah dari sesuatu penciuman yang di situ tidak dihalalkan, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita cegah dari sesuatu yang mengundang dosa kepada kita, contoh menggunjing. Tangan kita cegah dari sesuatu yang di situ bisa mengundang dosa kepada kita. Misalkan jari-jari kita mengetik sesuatu yang tidak diridhai Allah. Kaki kita, juga seluruh anggota tubuh kita selamatkan dari apa-apa yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, pada kesempatan ini yuk kita jangan sampai menjadi orang yang termasuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Pada kesempatan ini, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang beruntung dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa nastaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.